Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Cikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran SN.com. Dan pada episode ke-67 tanggal 28 April 2022 kita ulas berita. Dan ulas berita pada hari ini kita akan mengulas berita satu persatu di Suara Nusantara edisi cetak dan koran SN.com. Dan seperti biasanya pada ulas berita saya ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum Den. Waalaikumsalam Kak. Menjelang lebaran kita Den ya. Nah, untuk penonton Lensa SN ini koran edisi Kamis ya, Kamis 28 April 2022 boleh diperlihatkan ya, saya perlihatkan Ded ya. Dan kemudian ada beberapa berita ya, yang menjadi viral ya di Suara Nusantara akan kita ulas satu persatu. Kemudian di sela-sela ulas berita kita akan memberikan pesan-pesan untuk para pemudik Ded ya. Benar. Dan kemudian sebelum kita ulas berita kita beritahukan bahwa ini adalah episode terakhir sebelum Lebaran. Ya benar tim kreatif? Dan kita akan hadir nanti sesudah Lebaran, jadi beberapa hari nanti kanal YouTube Lensa SN akan off untuk sementara ya. Dan langsung saja dan kita ulas berita. Untuk berita headline pertama boleh dibacakan? Iya Kak, untuk edisi Kamis 28 April 2022 Hakim ancam keterangan palsu. Ini terkait saksi yang dihadirkan di persidangan dua terdakwa dugaan kasus kredit modal kerja Bank Sumsel Bubble yang digelar pada Rabu kemarin Kak. Maksudnya ini ancaman palsu apa? Boleh diserincikan secara secara garis besar ya, tanpa menyebut nama nih Den. Saya jelaskan, saya ingatkan dari pertama. Oke, dalam persidangan kemarin kan ada dua saksi yang dihadirkan Kak ya, di mana salah satunya itu mantan direktur utama Bank Sumsel Bubble. Dalam persidangan keterangan saksi ini dinilai ada keraguan oleh hakim terkait hal tersebut. Ketua Majelis Hakim Pak Eprata mengancam saksi tersebut dengan keterangan palsu di persidangan dengan ancaman hukuman 7 tahun Kak. Bisa dijelaskan tiba-tiba muncul ancaman apa itu? Keterangan palsu itu apa Den? Ini ancaman Kak, sebab keterangan dari saksi mantan direktur ini dinilai hakim ragu-ragu saat ingin mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab sebagai pemutus pemberian kredit tersebut Kak. Oh, hingga timbul itu. Hakimnya siapa nih Den? Hakimnya Pak Eprata Kak. Jaksa penuntut umumnya siapa? Jaksa penuntut umumnya masih dari Kejati Sumsel, Suhartono dan Asnawi SHMH. Sidangnya kemarin ya, hari Rabu tanggal 27 April 2022 ya. Jam berapa sidangnya Den? Sidangnya kemarin digelar sekitar jam 10-an Kak, dan jam sampai 10 ya. Sorean ya. Sampai sore ya. Dan untuk hari ini kita membuat berita itu ada berapa berita Den? Ada 5 berita. Ada 5 berita. Jadi kita ulas tuntas di dalam koran Suara Nusantara ini terkait keterangan saksi yang kemarin dihadirkan oleh jaksa penuntut umum di persidangan Kak. Oke, saya bacakan beberapa judul ya di antaranya ya. Dirut harusnya juga bertanggung jawab. Kemudian 2 direktur disebut setujui pemberian kredit. Kemudian ada akui kredit Bank Sumsel Bubble gunakan uang Pemda. Mungkin Dedi bisa mengulas satu persatu, mungkin dirutnya juga harus bertanggung jawab di sini. Oke Kak. Ini terkait keterangan dari dalam persidangan ini kan mantan direktur memberikan kesaksian ya Kak ya. Kesaksian bahwa saat itu salah satu terdakwa nih jabatannya diganti oleh salah satu pegawai. Pegawai yang menggantikan si salah satu terdakwa ini melakukan proses pencairan pemberian kredit Kak. Oke ya. Nah hal tersebut yang diungkapkan oleh hakim anggota Ardian Angga SHMH bahwa harusnya dirut yang saat itu bertanggung jawab sampai proses pencarian itu kok bisa terjadi gitu. Dan waktu persidangan dirutnya hadir ya? Dirutnya dihadirkan langsung. Kemudian boleh melangkah ke berita berikutnya. 2 direktur disebut setujui pemberian kredit. Ya, itu kan terkait berita headline kita yang hakim ancam keterangan palsu. Setelah dia ancam oleh hakim kan si saksi mantan dirut ini mengungkapkan bahwa pemutus untuk pemberian kredit tersebut ada dua direktur Kak. 2 direktur itu ialah 1 direktur operasional dan 1 direktur pemasaran Kak. Itu disebutkan oleh mantan direktur yang dihadirkan sebagai saksi di persidangan. Oh, mantan direktur utama ya? Iya benar, mantan direktur utama ya. Oke, kemudian ada satu berita lagi, akui kredit Bank Sumsel Bubble gunakan uang Pemda. Iya. Tanpa menyebut nama, boleh diceritakan sedikit? Ya, mantan direktur Bank Sumsel Bubble yang dihadirkan sebagai saksi kan hakim mempertanyakan nih. Sebabnya dalam persidangan sebelumnya eksepsi kedua terdakwa ini mengatakan perdata Kak ya. Sedangkan dakwaan jaksa penuntut umum ini tindak pidana korupsi. Dari itu majelis hakim
menanyakan kepada mantan direktur BSB ini uang pemberian kreditnya dari mana kan, dan diakui oleh mantan direktur utama tersebut bahwa uangnya uang dari pemerintah daerah Kak. Jadi asli uang Pemda. Oke, Det ya. Kemudian kita bergeser ke berita halaman 12 dulu, Det ya. Berita yang agak ringan ya. Ini ada berita kolom Derap Nusantara ya. Ini adalah kolom yang kerjasama antara kantor berita Antara dan Kominfo Pusat ya. Iya benar. Bisa diperlihatkan nanti ya. Ya. Bukan nanti sekarang ya, diperlihatkan. Kemudian ini ya, nanti saya baca satu-satu. Berita pertama itu Indonesia usung 3 isu prioritas kesehatan di G20. Kemudian saya baca judul-judulnya aja, Det ya. Kasus sembuh COVID di Indonesia bertambah 1.178 orang. Kemudian Kapolri ingatkan pemudik hindari kelelahan saat mudik. Kemudian OKU distribusikan 38 ton minyak goreng. Kemudian Kementerian PUPR, IKN adalah kota masa depan. Tim kreatif nanti PDF koran Suara Nusantara dimasukkan ya di tangkapan layar ya. Ya, untuk malam ini tim kreatifnya agak berganti formasi ya. Ini malam ini ada Ilham dan Yes ya. Assalamualaikum kawan-kawan. Waalaikumsalam. Tidak ada tanggung jawab ya kalau untuk ulas berita ya. Oke, Dan ke berita yang pengadilan lagi, mungkin ada berita tentang Masjid Sriwijaya? Kalau untuk persidangan Masjid Sriwijaya hari ini dan Rabu kemarin tidak ada Kak ya. Tapi perkembangan terakhir dari keterangan jaksa penuntut umumnya bahwa untuk 4 terdakwa akan dalam waktu habis Lebaran nanti akan menjalani sidang vonis Kak. Menjalani sidang vonis ya. Iya, untuk 2 terdakwa lagi masih pemeriksaan saksi di persidangan. Itu untuk bocoran sedikit ya untuk berita Suara Nusantara edisi paper besok ya. Ya benar. Oke ya. Kemudian sambil bocoran sedikit berita besok apa lagi yang akan kita bahas? Akan kita terbitkan ya. Besok kita akan menerbitkan salah satunya terkait perkembangan dugaan korupsi tol di Oki ya, di jalan tol Oki di Oki. Sejauh ini proses penyidikannya kan belum ada pemeriksaan saksi ya. Dan tapi kegiatan penyidikan masih mengumpulkan alat bukti oleh Kejati Sumselnya masih mengumpulkan alat bukti maksudnya. Oke, itu perkembangan terakhirnya ya. Kemudian kita bergeser ke koran paper lagi nih, Den ya. Di kolom Lahat Bercahaya. Itu di halaman 2 ya. Tertulis berita HL itu Bupati Lahat tegaskan CPNS mengabdi di tempat yang ditetapkan. Kemudian ada berita Giat Polres Lahat siagakan pos pengamanan arus mudik Lebaran. Kemudian ada berita DPC Partai Demokrat Sumsel muscap perkuat konsolidasi hadapi 2024. Kemudian Dedi bisa ceritakan tentang selanjutnya berita halaman 1 lagi, Den, tentang komentar Ibu Sri Sulastri. Oke, Kak. Saya menyapa Ibu Sri Sulastri dulu ya. Assalamualaikum Ibu Sri Sulastri ya. Mudah-mudahan puasanya lancar ya dan selalu sehat ya. Silakan, Den. Untuk halaman 1 beritanya terkait dugaan korupsi dana hibah subsidi 2013 ini ya kayak masih banyak pihak yang belum proses. Masih banyak pihak yang belum diproses ini diungkapkan oleh pengamat hukum Sumsel Dr. Sri Sulastri SHM Hum, karena dia menilai dalam perkara ini kan baru dua orang yang diproses Kak ya. Dan itu penilaian oleh Ibu Sri Sulastri masih di level bawah dan masih ada beberapa pihak yang harusnya diproses, terutama pihak yang pembuat kebijakan nggak? Oh itu ya, itu diminta Ibu Sri Sulastri ya selaku pengamat hukum ya. Dan untuk berita hibah 2013 nih sudah beberapa kali kita turunkan ya. Benar, dan beberapa tokoh masyarakat Sumsel sudah sering kita minta komentar ya. Di antaranya ya Pak Susno Duaji, Pak Edward Jaya, kemudian juga kita pernah minta komentar penggiat anti korupsi ya, Pak Rizal ya. Mudah-mudahan bapak-bapak yang kita sebutkan tadi selalu sehat ya, sehat selalu. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ibadahnya lancar ya. Kemudian kita lihat di berita halaman 3 ya. Sekali-sekali iklan dulu masuk ini ya. Iya, saya Ilham ya. Ini di halaman 3 ya. Ini assalamualaikum untuk Adinda Firdaus Hasbullah ya. Mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk pembaca Suara Nusantara, koran sn.com dan penonton Lesa SN ya. Kemudian di bagian bawah ada Adinda siapa, Den? Arman Zainuddin. Assalamualaikum Bung Arman ya. Mengucapkan juga selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Kemudian jelang Lebaran, jadi boleh ceritakan untuk pengamatan di lapangan nggak ya? Sejauh ini kan
beberapa posko dalam pengamanan operasi dengan kata sandi operasi Ketupat Musi 2022 sudah mulai Kak ya. Seperti di Air Mancur saja sudah terlihat beberapa petugas kepolisian dan tim petugas gabungan melakukan penjagaan Kak. Oke ya. Dan mudah-mudahan yang mudik ya untuk tetap berhati-hati dan jangan ngebut ya. Dan kemudian mudah-mudahan Lebaran kita tahun ini lancar ya. Dan mudah-mudahan tidak ada apa lagi kasus COVID lagi ya. Kasus COVID. Dan kasus COVID kayaknya udah mulai menurun ya. Mudah-mudahan kita dapat berlebaran seperti sedia kala ya. Kemudian kita ulas berita di halaman 5 Den. Di Info Bisnis ya. Kita bacakan berita HL-nya itu Peruri cetak materai tempel berbahan baku lokal. Kemudian ada berita giat Menteri BUMN di sini. Menteri BUMN dukung PLN jalankan transisi energi. Oke. Dan kemarin juga ada sidang OTT KPK MUBA ya? Iya benar Kak. Boleh diceritakan sedikit itu menyentuh sedikit ke sana kan? Persidangannya ini kan bersamaan dengan sidang dugaan korupsi kredit Bank Sumsel Bubble Kak ya. Karena majelis hakimnya berbeda, di mana kalau untuk OTT MUBA ini kan majelis hakimnya Pak Yus Rizal ya, yang juga wakil ketua PN, sedangkan untuk Bank Sumsel Bubble ini ketua majelis hakimnya Pak Eprata. Jadi sidangnya terpisah. Dalam persidangan tersebut ada beberapa saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Salah satunya seorang ajudan ya Kak ya. Ajudan ya. Di mana dalam persidangan jaksa penuntut umum KPK menanyakan terkait pemberian fee segala macam, namun dibantah oleh saksi tersebut Kak. Dibantah ya, dan dibantah. Itu juga pernah kita juga beritakan ya. Ya, sebelumnya pernah kita ulas di koran SN Kak. Oke ya, kita beralih lagi ke berita Suara Nusantara cetak ya. Iya. Ini ada halaman 7 ya, halaman 7 berita yang memuat berita dari OI, Oku Timur, Oku Selatan, MUBA, Banyu Asin dan Muratara. Boleh penonton saya lihat. Ini halaman 7 ya. Oke, berita halaman 7 saya cukup baca HL-nya. Kebutuhan potensi potong daging sapi capai 1.508 ekor. Ini berita dari Martapura ya. Kemudian saya buka lagi berita di halaman 9. Itu berita yang muat berita dari Prabu Muli, Oki, Morinim dan Lahat. Di sini ada tertulis berita Ari atlet tarung binaan Porsiba ikut selekda Kormi. Penonton dari ASN untuk diketahui bahwa Suara Nusantara itu banyak bekerjasama dengan daerah-daerah ya, untuk penerbitan berita-berita dan publikasi ya. Saya sebutkan bahwa ada kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Lahat itu untuk kolom Lahat Bercahaya, dan ada juga kita membuat berita-berita pembangunan dari MUBA ya, di kolom MUBA Maju Berjaya ya. Oke, Dan masih ada lagi mau diulas Dan malam ini? Ya masih terkait dugaan korupsi kredit modal kerja Bank Sumsel Bubble Kak ya. Di mana ke depan kita akan menurunkan berita tanggapan dari Kejati Sumsel terkait saksi yang kemarin dihadirkan di persidangan. Di mana keterangan dari Kasipenkum Kejati Sumsel kan mengatakan bahwa fakta akan terungkap di persidangan. Nah, dari saksi kemarin kan udah mulai tergambar kan ada beberapa nama yang disebut. Nanti ke depannya kita lihat saja di proses ke depannya gimana. Ini bocoran sedikit ya untuk berita kita Suara Nusantara edisi cetak besok ya. Benar. Dan juga akan terbit juga di edisi online ya, di koran sn.com ya. Sambil kita ngobrol dan kita mengucapkan minal aidin wal faizin ya untuk pembaca Suara Nusantara, kepada pembaca koran sn.com dan penonton Lensa SN ya. Maaf lahir dan batin untuk semuanya ya, apabila ada salah-salah kata dan perbuatan ya. Oke, Dan mungkin masih ada lagi yang mau diulas mungkin, atau cukup? Dan kita malam ini ditemani oleh tim kreatif. Nah, untuk ulas berita biasanya tidak ada pertanyaan ya, tapi malam ini mungkin agak istimewa karena episode terakhir sebelum Lebaran. Ilham, ada yang mau ditanya atau mau di-sharing? Ya, harapan Kak Agus untuk habis Lebaran untuk Lensa SN, Koran SN dan Suara. Oh ya. Kebetulan kita tadi habis briefing ya, Ilham ya. Ya, harapan kita biar Suara Nusantara, Koran SN.com dan YouTube Lensa ini tuh makin berkembang ya dan makin dicintai para pembaca dan penontonnya ya. Kemudian untuk Lensa SN itu adalah adiknya yang terbungsu ya. Mudah-mudahan subscribe-nya bertambah banyak ya. Amin. Kemudian subscribe-nya udah berapa nih? Yes, pantau gak tadi? Udah 700 lebih ya? Sudah 700-an, dan episodenya hari ini sudah episode ke
67 ya, sudah lumayan banyak ya. Dan mungkin ke depan kita akan menghadirkan lagi obrolan-obrolan dengan para tokoh yang berkarakter ya. Dan untuk pembaca Suara Nusantara dan koran sn.com, kita akan terus menyajikan berita-berita yang bermutu ya, berita-berita yang beda dengan yang lain ya, karena itulah karakter dari Suara Nusantara dan koran sn.com. Kira-kira itu harapannya, itu Ilham. Iya. Ada mau ditanya lagi? Ada Kak? Ada. Apa ya? Buat Kak Deddy, Kak, bagaimana kondisi wartawan saat mencari berita selama bulan puasa? Kesu dan bulan puasa. Sebenarnya tidak sama saja ya antara bulan puasa dengan tidak, karena kan sebagai umat muslim kan ibadah. Tapi emang ada penurunan maksudnya Karena kurang istirahat. karena kan? kurang istirahat kan. Tapi liputan tetap melakukan liputan, mencari berita dan membuat berita, dan itu emang tugas seorang jurnalis. Kita udah di penghujung obrolan dan Iya. biasanya di penghujung obrolan kita ada quotes ya, dan quote hari ini adalah tidak ada hidup tanpa masalah dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Iya. Demikian penonton Lensa SN, jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.